Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala manittaba'al huda. Para pemirsa channel Raja Kelana yang budiman, kali ini kita akan mengulas tentang subbahasan kita, yakni kenabian, dalam tema menapis wahyu di antara pena penyurat palsu. Nabi adalah seorang manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri sendiri maupun untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain disebut Rasul. Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sejak dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Khatamul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah sepanjang perjalanan misinya di tengah-tengah umat. Namun ada satu nabi, rasul, yang akan turun lagi ke dunia ini untuk menyelesaikan tugasnya yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nabi dan rasul ini akan dipertanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat atau di hari penghakiman. Ikhwan manittaba'al huda, kita semua tahu bahwa nabi yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Arab, Yesua dalam bahasa Aram atau Ibrani, dan Yesus dalam bahasa Yunani. Kenapa hal ini terjadi kepada Nabi yang mulia dan suci ini? Bukankah beliau termasuk Nabi Ulul Azmi? Jawabannya adalah karena kaumnya yang fasik dan durhaka hendak membunuhnya. Dan tak pelak ironisnya, orang-orang di luar kaumnya menjadikannya sebagai Tuhan dan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjernihkan hal ini, Al-Quran akan menjadi fasal atau pengoreksi akan keadaan hal yang terjadi selama misi kenabian Nabi Isa alaihi salam. Dalam surah As-Sab ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Akan tetapi
ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Lalu kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 116 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Menjawab Isa alaihissalam, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ikhwan manittaba'al huda. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi pada Nabi Isa dalam misi kenabiannya? Untuk itu, mari kita baca dan simak dengan perlahan, penuh kehati-hatian, referensi yang ada di tengah-tengah kita. Sebagaimana pada surah As-Saff ayat 6 tadi, jelas bahwa bagi kita misi kedatangan kerasulan Nabi Isa alaihissalam ada 3 tujuan. Yang pertama, menjadi utusan Allah bagi Bani Israel. Yang kedua, membenarkan atau menggenapi kitab sebelumnya, Taurat dan Zabur. Lalu yang ketiga, memberi kabar gembira tentang kedatangan Nabi sesudahnya bernama Ahmad. Dan qadarullah bahwa Nabi Isa adalah manusia yang unik dan istimewa karena lahir dari seorang perawan yang mulia tanpa hubungan biologis sebagai manusia pada lazimnya. Hal ini diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan indah dalam bahasa Arab sebagaimana termaktub dalam surah Maryam ayat 16 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabajat min ahliha makanan syarqiyya fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasul rabbik li'ahabilaki gulaman zakiyya qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni basharu walam aku bagiya qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin wali naj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah qalat
Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wa khuzzi ilaika bijaz'in nakhlatin tusaqit 'alaika rutaban janiya. Fakuli wasrabi wa qurri'a 'ainana fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Fa'asharat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Artinya, ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku jika kamu seorang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu dan memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih, sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
Wahai saudara Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kejadian di luar adat kebiasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Yesua atau Isa alaihissalam tentu membuat takjub semua orang. Ikhwan manittaba'al huda. Kejadian di luar kebiasaan yang terjadi pada manusia dalam pandangan Islam ada 5 model. Yakni pertama namanya irhas. Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul ketika masih kanak-kanak. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam mampu berbicara saat bayi. Atau Nabi Ibrahim alaihissalam jempolnya mengeluarkan madu saat dihisap ketika dia disembunyikan oleh ayahnya di dalam gua di hutan. Atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat melakukan perjalanan berdagang ke negeri Sam, awan selalu menaunginya. Itu namanya irhas. Kemudian yang kedua, mukjizat. Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul sebagai hujjah atau bukti atas kenabian dan kerasulannya saat menyampaikan dakwahnya. Lalu kemudian kita sebut namanya karamah, yakni kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang-orang muslim yang taat, saleh, alim atas kedekatannya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian maunah, yakni kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang muslim umum atas kebaikannya. Lalu kemudian istidrak, yakni kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir yang sombong sehingga ia makin tenggelam pada kekafirannya. Ikhwan manittaba'al huda. Walaupun keajaiban telah nyata di hadapan para tua-tua Israel, di mana bayi kecil menjawab tuduhan keji mereka kepada ibunya, namun tua-tua Israel tidak menerima Maryam dan anaknya di sekitar mereka. Kejadian bayi Isa kecil itu dapat berbicara tersebar santer di kalangan Israel, dan bahkan hal itu memicu ketakutan Raja Persia yang sudah mimpi tentang kelahiran seorang bayi dan dia pingsan karena itu. Lalu diartikanlah oleh dukun-dukun mimpi raja ini bahwa akan lahir seorang yang istimewa dan agung. Dan karena hal itu Raja Persia ini panik dan takut, lalu mengutus beberapa orang untuk membunuh bayi itu dengan kamuflase hendak memberi hadiah. Namun oleh karena itu qadarullah, si utusan malah membawa anaknya pindah dari Nazaret atau Nasara ke tanah Mesir hingga Nabi Isa alaihissalam berumur 12 tahun. Maryam kembali ke tanah Palestina. Saat kembali ke Palestina, keduanya dikawal oleh anak paman Maryam bernama Yusuf An-Najjar. Mereka kembali ke Nazaret dan hidup di sana. Ikhwan manittaba'al huda. Walaupun sudah 12 tahun meninggalkan Nazaret,
tua-tua Israel masih mengucilkan Maryam dan anaknya. Bahkan anak-anak mereka dilarang bergaul dengan Isa alaihissalam. Dan saat umur 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam menerima firman Allah untuk melaksanakan tugas kenabiannya. Nabi Isa menyatakan dirinya kepada kaumnya Bani Israel sebagai Nabi dan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan perintah-perintah Allah dalam Taurat, Zabur, dan kitab para nabi dengan pemahaman yang benar, pengamalan yang berkualitas, baik tata caranya maupun niat saat melakukannya, mengajarkan hidup dalam kesederhanaan serta menjauhkan diri dari penyakit hati berupa hasad, iri, munafik, dan sombong. Ikhwan manittaba'al huda. Di dalam Bible sendiri, Nabi Yesua atau Isa alaihissalam menyatakan dirinya dengan jelas kepada semua orang yang berinteraksi dengannya pada 3 momen. Pertama, saat berdoa kepada Allah tentang murid-muridnya yang tercatat dalam Yohanes 17. Butir ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lanjut pada butir 8, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu pada butir 18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Lalu pada butir 22 dan 23, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi aku, sama seperti Engkau mengasihi aku. Yohanes 17 butir 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu kemudian pada momen selanjutnya, yakni saat berargumentasi dengan ahli Taurat yang tercatat pada Yohanes 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu jugalah yang dikerjakan anak. Butir 20, sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkannya kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Butir 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lalu pada butir 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab
ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian pada butir 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seseorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Lalu momen terakhir, ketika mengajar di bait Allah, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan
dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ikhwan manittaba'al huda. Walaupun Yesua Isa alaihissalam telah menyampaikan demikian jelas dengan narasi penuh teguran dan kecaman yang apik, namun Israel tidak menerimanya kecuali sedikit. Bahkan setelah perang argumen dan mukjizat yang demikian banyak ditunjukkan Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak terima, dan karena pengaruh Nabi Isa semakin besar, rasa takut menguasai mereka dan dengki mereka semakin berkarat. Maka mereka pun bersepakat membuat rekayasa hendak membunuh Yesua atau Isa alaihissalam. Tapi Allah pastilah menjaga Nabi utusan yang dikasihinya. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 54, Allah menyatakan dengan jelas, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ikhwan manittaba'al huda. Ironisnya, karena hebatnya mukjizat yang dibuat Nabi Yesua atau Isa alaihissalam atas izin Allah di tengah masyarakat yang bercampur baur, orang-orang di luar bangsa Israel ini sangat-sangat salah memahami hakikat Yesua atau Isa alaihissalam yang sebenarnya. Maklum saja, orang-orang ini, terutama orang-orang Yunani dan penjajah Romawi saat itu setali 3 uang, sama-sama penganut paganisme dan Helenisme. Prinsip orang-orang ini sangat mensuperiorkan manusia istimewa dan luar biasa, dan menganggap orang hebat itu adalah titisan dewa. Dan celakanya, keadaan ini dimanfaatkan oleh iblis laknatullah dengan menggocok orang bodoh dan jahat yang kerjanya memburu pengikut-pengikut Yesua atau Isa alaihissalam untuk mendapatkan hadiah dari penguasa dengan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kemudian orang ini pun mengaku sebagai utusan Yesus yang ditemuinya kepada orang-orang yang tidak bersunat dan memutarbalikkan apa yang diajarkan oleh Yesua Isa alaihissalam. Bahkan memfitnah Yesua atau Isa alaihissalam setara dengan Allah dan dijadikan sembahan pengikutnya yang bermula dari Antioquia yang disebut dengan pengikut Kristus yang sekarang kita kenal dengan sebutan Kristen. Orang ini juga sangat sakti sehingga ia bahkan disebut sebagai dewa Hermes oleh pengikutnya, dan penulis-penulis buku yang menyelidiki kehidupan Yesua atau Isa alaihissalam terpengaruh oleh pandangan dan pemahaman orang ini sehingga lolos kanonisasi oleh Raja Roma selaku penganut paganisme. Ikhwan manittaba'al huda. Orang ini melahirkan ajaran yang seirama dengan paganisme, yakni Tritunggal atau Trinitas di kalangan luar Bani Israel. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum dipakai istilah ini oleh orang Kristen, teologi Trinitas sudah dipakai oleh berbagai penganut paganisme yang lebih dulu berkembang di wilayah Timur Tengah, Mesir, Asia Kecil, Yunani, Jerman, dan Skandinavia. Di India ada Hindu Trimurti yang punya dewa Brahma, dewa Siwa, dewa Wisnu. Di Persia ada kelompok Stauda dengan sembahan Ahura, Stauda, dan Mitra. Kemudian di Mesir ada Osiris, beranak Horus dan beristri Isis. Di Asia Kecil ada kepercayaan Phrygia dengan Cybele sebagai Tuhan Bapa, Atis Tuhan Anak, dan Nana seorang perawan yang melahirkan Atis. Di Yunani ada mitos pernikahan Erebos, dewa kegelapan, dengan Nyx, dewi malam.
mereka punya anak bernama dewa Aether dan Hemera. Lalu di Jerman, bangsa Arya menyembah dewa Wodan, Zeus anak Wodan, dan Sirius alias Frigga ibu Zeus. Dan di Skandinavia dikenal dengan Odin yang beranak sekaligus sebagai jelmaannya yang turun ke dunia buat menyelamatkan manusia bernama Tura. Di samping itu ada Dewi Firi, Dewi kesucian sebagai Tuhan ketiga. Nah, kepercayaan ini disaru oleh orang yang dirasuki iblis ini. Dan audiensnya adalah orang-orang yang tidak asing dengan istilah itu sehingga klop dan laris manis di zaman itu. Sehingga mereka ikut pakai konsep teologi Trinitas. Tapi tidak semua kelompok orang-orang ini setuju. Sebagian mereka tetap teguh berteologi Unitarian. Allah sajalah yang Tuhan. Dan celakanya, dua kelompok yang sama-sama pengikut Kristus ini saling mencela. Karena dua kelompok ini sama-sama besar. Kelompok Unitarian dipimpin Arius 256 sampai 336 Masehi, sedangkan kelompok Trinitarian berteologi Trinitas dipimpin Athanasius 293 sampai 373 Masehi. Keduanya saling bermusuhan, suka baku hantam, sehingga negara Romawi jadi kacau. Melihat realitas tersebut, Kaisar Konstantin tahun 280 sampai 337 Masehi yang seorang penganut paganisme dan sedang berkuasa pada masa itu membuat konsili musyawarah akbar di Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini dikenal dengan nama Konsili Nisea alias Konsili Oikumenis I. Sebagai seorang paganis, ia menyodorkan konsep homoousios. Kedua pimpinan kelompok nafsirkan konsep itu dengan arti yang berbeda. Arius menafsirkan Yesus berhubungan amat erat dengan Allah, tapi Athanasius menafsirkan lain, Yesus sewujud dengan Allah, maka ia pun Tuhan. Pasca konsili, pengikut Arius tidak puas dengan hasil konsili Nisea. Mereka terus mengadakan perlawanan hingga pada masa Kaisar Theodorus Agung. Diadakan lagi lah konsili oleh Theodorus Agung Oikomenus II di Konstantinopel. Karena ia anti-Arius, maka konsili itu tegas menetapkan bahwa anak Yesus sewujud dengan Bapa atau Allah. Dan Roh Kudus pun sewujud dengan Allah. Tuhan dianggap punya tiga wujud, namun ketiganya jadi satu wujud. Nah, sejak itu Kristen dengan teologi Trinitas dinyatakan resmi sebagai agama yang sah di Romawi. Siapa yang menentang bakal ditumpas habis. Dan untuk mengokohkannya, sebuah institusi baru dibentuk khusus buat pekerjaan ini. Nama institusinya akuisisi. Akhirnya pengikut Arius dibantai dan diusir dari Romawi. Buku-buku mereka dibakar. Di antara mereka melarikan diri ke negeri-negeri lain. Saat ini ajaran Arius masih ada, tapi jumlahnya sangat kecil. Cuman beberapa sekte-sekte kecil yang tersembunyi, sangat jauh kalau dibandingkan dengan Kristen Trinitarian. Demikian ulasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.